Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Citra Zoraya, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 26, Kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan tentang mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara melalui podcast berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebagai ASN, kita perlu memahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat sebagai ASN, serta senantiasa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejarah pergerakan kebangsaan perlu dipahami oleh setiap ASN sebagai dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan secara komprehensif. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang dan mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum kita masuk ke titik-titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, apa saja ya yang menjadi titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Awalnya, tujuan organisasi ini adalah untuk organisasi sosial saja. Namun, pergerakannya berubah untuk mengobarkan semangat persatuan nasional. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya organisasi-organisasi persatuan nasional lain yang memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat dengan PI. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kongres Pemuda pertama dan kedua merupakan titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang berikutnya. Semangat para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan sangatlah besar. Berkat semangat itulah, akhirnya para pemuda Indonesia sepakat membuat Kongres Pemuda pertama di Batavia tahun 1926 yang menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa tahun kemudian, mereka pun membuat Kongres Pemuda kedua yang dilangsungkan di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Di konferensi ini pula lah pertama kali diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dimainkan dengan biola oleh W.R. Supratman. Berikutnya, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, Jepang mulai mendekati kekalahannya dari sekutu. Maka dari itu, Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Janji tersebut direalisasikan dengan membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima makin menyudutkan Jepang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan dan dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selama masa tugasnya,
PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama yang menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, Indonesia memiliki 4 identitas yang terdiri dari bendera, sang merah putih, bahasa persatuan bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, bagaimana setelah mengetahui sejarah panjang dan perjuangan terbentuknya bangsa Indonesia? Tentu semakin cinta dengan Indonesia, kan? Selanjutnya, kita akan melihat nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Aktualisasi bela negara bagi ASN dapat dicerminkan sebagai berikut. Di antaranya, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.